Provinsi Lampung kini sedang menjadi sorotan publik. Viralnya jalan rusak dan infrastruktur yang berantakan di provinsi tersebut mendapat perhatian warganet di sosial media TikTok. Bahkan hal ini sampai mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo yang menyempatkan untuk melakukan sidak atau inspeksi mendadak di wilayah tersebut. Jokowi bahkan memilih jalan yang tidak normal atau jalan yang sangat rusak di provinsi tersebut untuk membuktikan pada masyarakat kalau benar jalan tersebut mengalami kerusakan. Sebenarnya jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung. Jalan-jalan nasional atau jalan provinsi juga banyak mengalami kerusakan di Indonesia. Nah, kalian mau tahu nggak nih jalan-jalan apa saja sebenarnya yang mengalami kerusakan di Indonesia? Mari kita saksikan bersama-sama. Kerusakan jalan di Lampung sebenarnya merupakan kondisi menahun yang sudah sering kali terjadi. Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS. Jalan nasional di Lampung yang memiliki kerusakan ringan mencapai 56,58 km dan kerusakan berat 22,37 km. Untuk jalan provinsi, kerusakan ringan mencapai 239,44 km dan kerusakan berat 166,20 km. Sedangkan pada jalan kabupaten yang mengalami kerusakan ringan mencapai 3.969 km dan kerusakan berat mencapai 2.607 km. Maraknya kondisi jalan rusak di Provinsi Lampung disebabkan banyaknya transformer atau truk besar dengan tonase berlebih yang melintasi jalan tersebut. Selain itu, jalan di Lampung memiliki desain buruk. Anggaran yang minim juga menjadi alasan perbaikan jalan di Lampung tidak kunjung selesai. Nah, sebenarnya bagaimana sih APBD 2023 di Provinsi Lampung? Pendapatan daerah di Provinsi Lampung dalam APBD 2023 diperkirakan mencapai 30,03 triliun rupiah. Dan dari pendapatan tersebut, belanja daerah menjadi pengeluaran terbesar yakni mencapai 30,13 triliun rupiah. Pos belanja daerah terbesar terdapat pada belanja pegawai, yakni sebesar 11,74 triliun rupiah, belanja barang dan jasa 7,83 triliun rupiah, dan belanja modal mencapai 3,98 triliun rupiah. Sementara, untuk anggaran pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi hanya sebesar 72 miliar rupiah. Kasus kerusakan jalan seperti di Lampung sebenarnya marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Biasanya, kerusakan jalan di Indonesia juga memiliki penyebab yang sama, yakni akibat tonase kendaraan yang berlebihan. Selain itu, banyak desain jalan di Indonesia tidak mempertimbangkan aliran air hujan, sehingga menyebabkan kerusakan terus terjadi. Misalnya, menurut data BPS, jalan negara yang mengalami kondisi rusak mencapai 2.646 km dan yang memiliki kondisi rusak berat mencapai 1.203 km. Kondisi serupa juga terjadi di jalan provinsi. Jalan yang mengalami kondisi rusak mencapai 6.330 km dan kondisi rusak berat mencapai 6.385 km. Pada jalan kabupaten, jalan yang mengalami rusak ringan mencapai 78.478 km dan kondisi rusak berat mencapai 79.256 km. Padahal kondisi kerusakan jalan ini bisa berdampak buruk loh. Misalnya menyebabkan kemacetan panjang, kerusakan kendaraan, kecelakaan, hingga kerugian ekonomi akibat waktu pengiriman barang yang terhambat. Jika merujuk pada aturan undang-undang, sebenarnya negara wajib untuk melakukan perbaikan jalan. Aturan ini tertuang pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalam pasal 24 ayat 1, pasal 24 ayat 2, pasal 273 ayat 1, pasal 273 ayat 2,
dan Pasal 273 ayat 3. Jika melihat viralnya kejadian di Provinsi Lampung, di mana cepatnya Jokowi mendatangi lokasi tersebut untuk segera mengambil alih perbaikan jalan dari pemerintah provinsi ke pusat, menurut saya sebenarnya perbaikan jalan ini bisa dilakukan dengan cepat. Sebenarnya tidak harus kan menunggu viral lagi jalan-jalan provinsi lain atau menunggu ada kecelakaan di provinsi lain, baru pemerintah pusat mau turun tangan untuk memperbaiki jalan ini. Pemindahan perbaikan jalan dari Provinsi Lampung ke pemerintah pusat membuktikan bahwa ini bisa cepat dilakukan dan tidak harus menunggu birokrasi yang cukup panjang. Saya, Imam Fadrian Rahmat, dan segenap tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan Jeda setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.